Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rahmawati Nuryasari, NPM saya 221018. Saya dari kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan tugas rangkuman buku yang berjudul Dasar-dasar Menulis karya Roni Tabroni. Tugas merangkum buku ini merupakan tugas dari mata kuliah Islam Disiplin Ilmu yang diampu oleh Bapak Dr. Ahmad Abdul Ghani, SH, MAG. Bab 1, semua tentang menulis. Apa itu menulis? Jadi, menulis itu bagi sebagian orang, aktivitas menulis walaupun seringkali dilakukan setiap hari, tetapi luput dari perhatian bahwa ini adalah merupakan sebuah karya tangan yang unik dan menarik. Selain itu, tentu potensi untuk menghasilkan finansial. Namun, bagi orang yang kreatif dan rajin, aktivitas keseharian ini tidak lain merupakan inspirasi untuk melahirkan sebuah karya fenomenal yang terkadang dapat mengejutkan publik. Jadi, persoalan menulis di sini menjadi persoalan pola pikir saja, sedangkan secara aktivitas sesungguhnya setiap orang bisa melakukannya. Kemudian, mengapa sih kita harus menulis? Banyak alasan sesungguhnya kenapa kita harus menulis. Hanya saja, tulisan juga sangat tergantung kepada kebutuhan. Yang jelas, apapun tulisannya pasti tidak lepas dari tujuan tertentu. Sebab tidak mungkin seseorang menulis dalam keadaan tidak sadar. Karena itu, semua jenis tulisan akan memiliki maksud dan tujuan tertentu. Maksud dan tujuan ini yang kemudian dijadikan alasan oleh si penulis hingga tulisan itu lahir. Kemudian, alasan-alasan mengapa tulisan itu ada. Yang pertama, kenangan. Setiap orang pasti punya kenangan tersendiri. Tulisan menjadi salah satu alat bantu ingatan untuk mengenang masa lalu. Yang kedua, curhat. Tidak setiap orang dapat mengungkapkan isi hatinya kepada orang lain. Dengan menulis, setiap orang bisa mengeluarkan isi hatinya sehingga dapat mengurangi beban pikiran dan hatinya. Kemudian yang ketiga, menyatakan kasih sayang. Banyak orang yang menyatakan kasih sayang lewat kata-kata. Kemudian yang keempat, membangun opini publik. Media massa merupakan salah satu sarana sangat efektif untuk membangun opini publik. Karenanya, membuat tulisan untuk dimuat di media massa merupakan upaya untuk membentuk opini publik. Yang kelima, mengkritik. Karya tulis dapat digunakan untuk mengkritik. Yang keenam, mencari uang. Bicara tentang uang, memang menulis sangat menjanjikan. Sebab dari menulis dapat menghasilkan uang, yang terkadang dapat melebihi penghasilan orang rata-rata. Yang ketujuh, naik pangkat. Karya tulis menjadi sangat penting karena berhubungan dengan kenaikan pangkat. Yang kedelapan, berkomunikasi. Menulis merupakan proses komunikasi. Bisa jadi tulisan efeknya lebih besar daripada hanya kata-kata. Yang kesepuluh, mengasah otak. Menulis dikatakan mengasah otak sebab selama menulis, siapapun orangnya pasti dipaksa untuk menggunakan otaknya untuk berpikir agar tulisan yang dihasilkan bagus. Berawal dari hobi. Terkadang awalnya kita hanya sekedar iseng atau hobi, tetapi ternyata hobi bisa menjanjikan di masa depan. Sebab hobi merupakan isyarat di mana seseorang akan menemukan dunianya sendiri. Keisengan atau hobi menulis sudah menjadi modal yang sangat penting untuk memulai yang lebih besar lagi. Kemudian, menulis bukanlah genetis. Ada orang yang mempercayai bahwa bakat seseorang akan sangat dipengaruhi keturunannya. Namun nyatanya, manusia diciptakan dengan segudang potensi. Persoalan tergantung kepada sejauh mana kita dapat menggali sekaligus mengembangkan potensi diri. Bakat itu bukan bawaan, tetapi hasil imitasi seseorang sejak kecil yang mungkin saja hasil meniru orang yang ada di dekatnya. Atau paling tidak merupakan aktivitas spontan dan ia merasa enjoy dengannya. Kemudian, siapapun bisa menulis. Karena menulis bukan turunan, maka pada dasarnya setiap orang bisa menulis apa saja. Namun pada kenyataannya ketika akan menulis, seseorang dihadapkan pada pilihan jenis tulisan. Apakah tulisannya fiksi atau non-fiksi? Selain sebagai pilihan, jenis tulisan juga sangat berpengaruh, sebab menyangkut kredibilitas. Kemudian ada manfaat menulis. Yang pertama, hasil tulisan memberikan berbagai manfaat positif yang dapat dinikmati lama setelah tulisan tersebut selesai dikerjakan. Yang kedua, tulisan dapat digunakan untuk mempengaruhi orang. Yang ketiga, tulisan juga digunakan untuk membuka mata pembaca. Yang keempat, tulisan bisa digunakan sebagai sarana berbagi pengalaman.
Sebab siapa tahu pengalaman yang kita alami akan bermanfaat bagi orang lain. Yang kelima, kekuatan tulisan yang dapat mengabadikan karya dan pemikiran dari penulis. Yang keenam, tulisan juga dapat dijadikan sebagai sarana untuk menyalurkan aspirasi dan unek-unek terhadap pemerintah atau siapa saja yang sekiranya dapat membahayakan dan merugikan banyak orang. Yang ketujuh, karena tulisan memiliki kekuatan maha dahsyat, tulisan dapat menggulingkan sebuah rezim, tulisan dapat mencegah perang, tulisan dapat membangkitkan semangat hidup, tulisan dapat menyelamatkan nyawa, dan lain sebagainya. Kemudian, mari budayakan menulis. Harus diakui, memang budaya masyarakat kita belum sampai kepada budaya tulis. Bentuk komunikasi pun baru bersifat verbal. Menonton film lebih asyik ketimbang baca buku. Dari budaya dengar melahirkan budaya berbicara, sedangkan dari budaya baca akan melahirkan budaya tulis. Bab 2, mulailah menulis. Mencari jenis tulisan yang tepat. Setiap orang memiliki karakteristik dan kecenderungan tersendiri. Begitupun dalam dunia tulis-menulis. Ada yang cenderung lebih suka menulis berita, ada yang suka menulis artikel atau opini, ada yang lebih suka menulis cerpen, novel, puisi, dan lain-lain. Oleh karenanya, kita dituntut untuk menemukan karakter jenis tulisan apa yang kita sukai, kemudian perdalamlah jenis tulisan itu tanpa mengesampingkan yang lainnya. Kemudian, waktu menulis. Menulis pada dasarnya bisa dilaksanakan kapan saja, namun terkadang selain waktu luang kita, menulis sangat tergantung pada datangnya mood. Kalaupun ada waktu luang tetapi tidak mood, apapun ide kita biasanya agak sulit direalisasikan dalam tulisan. Karenanya, selain mencuri waktu luang, penulis haruslah berlatih memunculkan mood, agar datang kapan saja ketika kita butuh untuk menulis. Kemudian, di mana kita menulis? Menulis bisa dilakukan di mana saja, asal peralatan tersedia. Kita bisa melakukan aktivitas ini. Hanya saja bagi orang-orang tertentu, menulis hanya bisa dilakukan di tempat-tempat tertentu. Misalnya di tempat sepi, ruang tidak terlalu bising. Kesunyian bagi orang seperti ini adalah kunci untuk munculnya inspirasi. Tapi pada dasarnya menulis bisa dilakukan di mana saja. Tidak ada teori yang menghendaki menulis di tempat-tempat tertentu. Kalaupun ada, itu sangat ditentukan pada kebiasaan penulisnya sendiri. Kemudian, dengan apa kita menulis? Ide bisa datang kapan saja dan di mana saja. Karenanya, bagi penulis-penulis tertentu, biasanya membawa catatan kecil kemanapun dia pergi. Cara ini untuk mengantisipasi kelupaan atas ide yang muncul. Ketika ide muncul, dia bisa langsung mencatatnya dalam buku kecil. Gagasan yang muncul tiba-tiba itu kemudian diikat dalam sebuah catatan kecil itu sehingga tidak akan lupa lagi. Namun ada juga orang yang terkadang menyimpan idenya dalam memori. Kemudian ia langsung menuangkannya dalam tulisan setelah tiba di tempat dia menulis. Namun resikonya, kalau orangnya perupa, cara seperti ini bukanlah cara yang terbaik. Kini, menulis gagasan bisa disimpan dalam smartphone. Ketika setiap orang kini memiliki gadget yang semakin mobile, maka semakin mudah untuk menuliskan ide tersebut. Bab 3, mencari dan teknis penuangan ide. Pentingnya ide. Tidak ada satupun hasil karya yang didapatkan tanpa dimulai dari sebuah ide. Penemuan yang terkecil hingga paling besar sekalipun pasti dimulai dengan ide. Ide adalah kunci segala kesuksesan dan ide merupakan awal dari sebuah peradaban. Ide adalah yang menjadi inspirasi sesuatu itu ada. Sumber ide. Yang pertama, fenomena yang tampak mata. Banyak ide yang dapat kita tuangkan ke dalam tulisan dari penglihatan saja. Namun, pada dasarnya, ide yang lahir dari penglihatan adalah segala sesuatu yang bersifat fisikal, tampak, dan nyata. Yang kedua, dari pendengaran. Banyak sekali sumber yang dapat dijadikan ide untuk menjadi sebuah tulisan dari hanya mendengar saja. Yang ketiga, dari bacaan. Ide juga dapat dicari pada lembaran-lembaran buku, majalah, koran, jurnal, komik, novel, buletin, newsletter, dan lain sebagainya. Yang keempat, hasil diskusi. Setiap orang pasti memiliki frame dan cara yang berbeda terhadap berbagai persoalan. Melalui forum diskusi, perbedaan cara pandang dapat dijadikan ide tulisan. Yang kelima, pengalaman hidup. Pengalaman hidup dapat dijadikan sebuah ide menarik kalau kita dapat menarik benang merah suatu temuan tertentu terhadap suatu cara pandang yang kita miliki. Memunculkan ide dalam kelompok.
Kita bukanlah satu-satunya orang terbaik dalam mencari ide brilian, tapi banyak orang yang juga dapat dijadikan teman berbagi untuk sama-sama mencari ide tersebut. Dari forum-forum diskusi itu, setiap orang dapat menuai ide yang sangat brilian sehingga menjadi bahan tulisan yang sangat berharga. Kemudian melaksanakan curah gagasan atau brainstorming. Curah gagasan memudahkan kita untuk mendapatkan banyak gagasan dengan cepat. Proses ini berlandasan anggapan bahwa referensi yang keluar dari orang banyak dapat memunculkan jauh lebih banyak ide dan kemungkinan daripada mencari ide sendiri masing-masing. Kemudian menggunakan pemandu, seperti halnya diskusi formal, setiap pembicaraan yang terdiri dari beberapa orang atau kelompok diusahakan ada pemandunya. Tujuan dari pemandu adalah untuk mengarahkan dan mengendalikan topik pembicaraan. Pemandu diusahakan orang yang mampu membantu para peserta mengembangkan gagasan-gagasan mereka. Kemudian, cermati ide orang lain. Sebenarnya, mendengarkan adalah suatu kegiatan yang harus dilakukan secara aktif. Keuntungan dari mendengar ialah perhatian kita akan lebih terarah ke topik yang sedang dibicarakan, dan kita akan mendapatkan lebih banyak informasi. Kekayaan informasi ini akan mempermudah seseorang untuk menuliskan gagasan. Sebab kunci seorang penulis adalah fokus pada ide, ditambah banyaknya informasi dan kekayaan referensi. Kemudian teknik-teknik mengatur ide. Yang pertama, tetap konsisten terhadap ide yang sudah ada. Yang kedua, jangan menafikan ide baru yang muncul tanpa mengganggu ide yang sedang dalam penuangan. Yang ketiga, melakukan prioritas terhadap ide yang terlebih dahulu muncul, sebab terkadang kita mendahulukan ide yang sesungguhnya bisa ditunda, sementara ide yang mendesak ditunda terlebih dahulu. Yang keempat, melakukan pendataan terhadap ide yang baru muncul. Sebab siapa tahu ide yang baru muncul juga cukup penting untuk ditulis di lain waktu. Kemudian, melakukan penilaian terhadap ide-ide yang muncul. Langkah-langkah untuk melakukan penilaian terhadap ide-ide yang muncul. Yang pertama itu menilai ide yang muncul. Yang kedua, sediakan waktu yang cukup untuk melakukan penilaian terhadap ide yang telah tertuang dalam tulisan. Yang ketiga, penilaian dilakukan saat tulisan sudah selesai. Yang keempat, jangan tabu untuk mengganti ide atau tulisan yang dianggap tidak bagus. Yang kelima, jangan malas untuk kembali memperbaiki atau mengganti sekaligus ide yang telah menjadi tulisan. Yang keenam, usahakan tulisan selanjutnya lebih baik dari yang sebelumnya. Yang ketujuh, jangan lupa untuk memeriksa kembali ide dan tulisan berikutnya. Yang kedelapan, begitupun selanjutnya hingga kita betul-betul merasa mendekati kesempurnaan. Kemudian pengelompokan ide. Ide pokok yang kita pikirkan tentunya melahirkan sub-sub ide yang menyertainya. Untuk memudahkan memilih ide tersebut, maka dapat dilakukan beberapa langkah berikut. Yang pertama, kelompokkan ide ke dalam beberapa kategori sesuai dengan permasalahannya. Mana yang termasuk ke dalam ide utama dan mana pendukung ide utama. Yang kedua, menurutkan ide untuk memudahkan penilaian. Yang ketiga, dari cara seperti itu dapat kelihatan mana ide yang harus segera dituangkan dan mana ide yang dapat disimpan terlebih dahulu. Pengelompokan atau clustering adalah suatu cara memilih gagasan-gagasan dan menuangkannya ke atas kertas secara cepat tanpa mempertimbangkan. Berikut ini teknik clustering. Yang pertama, melihat dan membuat kaitan antar gagasan. Yang kedua, mengembangkan gagasan yang telah dikemukakan. Yang ketiga, menelusuri jalan pikiran yang ditempuh otak agar mencapai suatu konsep. Yang keempat, bekerja secara alamiah dengan gagasan-gagasan tanpa penyunting atau mempertimbangkan. Yang kelima, memvisualkan hal-hal khusus dan mengingatnya kembali dengan mudah. Dan yang keenam, mengalami desakan kuat untuk menulis. Saat mencoba pengelompokan ini, kita akan melihat kemiripan dengan peta pikiran. Keduanya berdasarkan pada teori otak yang sama, yang berarti keduanya bekerja dengan alasan yang sama. Kedua teknik ini memberikan beberapa keuntungan, di antaranya yang pertama, keduanya membuat kita mampu melihat dan membuat hubungan-hubungan antara gagasan. Yang kedua, keduanya membantu kita mengembangkan gagasan-gagasan yang telah dikemukakan. Yang ketiga, keduanya membuat kita dapat menelusuri jalur yang dilalui otak kita untuk tiba pada suatu konsep tertentu. Tidak ada kata berhenti dalam menuangkan gagasan. Kenapa kita tidak boleh berhenti menuangkan gagasan menjadi tulisan? Sebab kreativitas ini akan semakin sempurna seandainya kemampuan menuangkan gagasan dalam bentuk tulisan itu terus diulang dan diulang lagi sampai tak terhingga.
Yang kedua, sebab bahasa lisan sangat terbatas, maka bantuan tulisan yang dipublikasikan lewat media bisa menjangkau khalayak massa yang jauh lebih luas daripada berbicara pada sekerumunan orang. Yang ketiga, tingkat dokumentasi ide menjadi sangat berharga dan tahan lama. Yang keempat, ide brilian yang tertuang dalam bentuk dokumentasi tulisan yang menular dan bermanfaat bagi orang lain. Yang kelima, tulisan adalah bentuk komunikasi yang sangat efektif dalam mempengaruhi pembacanya. Kemudian, menghadapi kejenuhan. Dalam proses penulisan, terkadang penulis menemukan kejenuhan. Para penulis berbeda-beda dalam menghadapinya. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh penulis pemula ketika menghadapi jenuh menulis. Yang pertama, tinggalkan tulisan dan lakukan hal-hal yang menyenangkan. Yang kedua, mendengarkan musik. Yang ketiga, istirahat sejenak. Bab 4, langkah-langkah penulisan. Yang pertama, menentukan topik tulisan. Topik haruslah fokus pada satu permasalahan. Yang kedua, menentukan tujuan dari tulisan. Apakah tulisan kita dimaksudkan untuk mengkritik, memprovokasi, meyakinkan orang, menawarkan sesuatu, atau lain sebagainya. Yang ketiga, mengumpulkan referensi. Tulisan yang bagus adalah tulisan yang dilengkapi dengan referensi yang cukup. Yang keempat, membuat outline. Outline penting agar dalam proses penulisan tidak ngawur. Yang kelima, memulai penulisan. Kemudian, membuat judul tulisan. Judul memiliki dua fungsi. Yang pertama, untuk mempermudah pembaca dalam menangkap isi tulisan, penulis harus menjadikan tulisan sebagai representasi dari isi tulisan. Yang kedua, untuk menarik perhatian pembaca. Dengan judul, orang kemungkinan melakukan dua hal. Dia akan melanjutkan membaca isi tulisan atau justru menghentikan bacaannya. Judul yang baik dan menarik bisa dibuat dengan teknik berikut. Yang pertama, provokatif. Yang kedua, pernyataan. Yang ketiga, pertanyaan. Yang keempat, ajakan. Yang kelima, penjelasan. Yang keenam, panduan. Kemudian, lakukanlah penyuntingan dan pemeriksaan atau editing. Untuk tahap ini, seorang penulis perlu memeriksa kembali tulisannya dengan kritis dan objektif. Ia perlu melihat apakah terdapat ketidakcocokan dalam pemilihan kata, contoh, dan ilustrasi. Ia perlu memeriksa apakah ada kesalahan dalam penyusunan kalimat. Penulis perlu memutuskan apakah informasi yang disampaikan sudah cukup jelas. Singkatnya, penulis perlu melakukan evaluasi menyeluruh untuk melihat kelemahan dari tulisannya dan melakukan koreksi yang diperlukan agar tulisannya menjadi lebih baik. Sekian presentasi yang dapat saya lakukan kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Semoga apa yang dapat saya presentasikan bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.